Saudara kasih Tuhan, kapankah waktu terbaik untuk mengabarkan Injil? Untuk melakukan misi Tuhan? Jawabannya hari ini. Tuhan masih memberikan saya dan saudara kesempatan untuk hidup, dan itu berarti ini adalah waktu terbaik untuk mengabarkan Injil. Jika orang sudah meninggal, dia tidak bisa mengabarkan Injil. Seperti juga kita tidak bisa mengabar Injil kepada orang yang sudah meninggal. Di tahun 2022 kita bersyukur pelayanan misi bisa dijalankan dengan rutin, tetapi juga ada pelayanan misi khusus yang masih bisa dikerjakan. Misalnya KKR masih bisa dilakukan di Kupang, Sumba, NTT, dan juga di Papua. Dan juga ada mission trip yang masih bisa dijalankan. Dan juga kita bersyukur para utusan misi kita tetap menabur Injil di mana-mana tempat. Dan lebih dari 1.800 orang yang sudah dilayani dan ratusan jiwa yang sudah dimenangkan. Puluhan orang menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan. Fokus pelayanan misi di tahun 2023 adalah penjangkauan ke Indonesia Timur dan ke Indonesia Barat. Di Indonesia Barat, kita akan memulai penjangkauan di Sumatera, Kepulauan Riau, dan Kalimantan. Karena itu, kita akan membangun mission base di Jakarta untuk mengkoordinasi dan mengembangkan pelayanan di Indonesia Barat. Sedangkan untuk pelayanan misi di Indonesia Timur, kita juga akan membangun mission base di Bali untuk mengkoordinasi pelayanan misi di Indonesia Timur. Di Nusa Tenggara Timur, kita akan membangun pusat pelatihan kaum muda untuk menjadi utusan Injil di marketplace. Sedangkan untuk Papua, kita akan mengembangkan pelayanan pendidikan. Saudara sekalian, pekerjaan misi yang Tuhan sudah percayakan sangatlah besar dan membutuhkan dukungan seluruh jemaat. Kami mengajak setiap jemaat bersatu hati untuk mendukung pergerakan misi di PMPI 47 dengan 3D, daya, dana, dan doa. Kita mengharapkan adanya peningkatan signifikan untuk 3D di tahun ini. Kiranya kita beriman di tahun PMPI untuk percaya Tuhan akan memberi kita lebih, memampukan kita lebih untuk bisa mendukung pekerjaan misi penginjilan. Itulah sebabnya kita terlibat di dalam persembahan misi penginjilan. Marilah kita gunakan semua kesempatan yang ada untuk melakukan pekerjaan misi bagi kemuliaan nama Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengan mata imanku, Yesus nyata bagiku. Tiap hari, tiap saat, ku rasakan Dia dekat. Banyak yang tidak tahu, Dia rindu beri kasih-Nya. Oh, bagaimana mereka percaya Dia. Biar mereka
dengan mereka, biar mereka lihat Kristus di dalamku. Ku jadi hati penuh kasih-Nya dan pancarkan Kristus. Manusia berjuang keras dalam kegelapan dunia. Di penjara sebab lama hilang sebuah harapan. Biar firman jadi manusia, Yesus dan percaya. Biar mereka lihat Kristus di dalamku. Biar ku jadi mata kasih-Nya dan ringan dengan mereka. Biar mereka lihat Kristus di dalamku. Ku jadi hati penuh kasih-Nya dan pancarkan Kristus. Biar ku pancarkan terang-Nya dan orang dapat kekuatan damai berkat Dia. Biar mereka lihat Kristus di dalamku. Biar ku jadi mata kasih-Nya dan ringan dengan mereka. Biar mereka lihat Kristus di dalamku. Ku jadi hati penuh kasih-Nya dan mereka lihat Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita boleh berjumpa lagi dalam acara persekutuan doa pada hari ini. Pada saat ini kita akan memulai dengan menenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita merendahkan hati dan diri kita untuk diam di kaki Tuhan dengan berdoa bersaat teduh. Mari kita berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa.
Pembacaan ayat panggilan beribadah pada malam ini akan terambil dari Perjanjian Lama dari buku Ulangan 31 ayatnya yang ke-86. Ulangan 31 ayat yang 86 kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan memegang janjinya. Puji Tuhan. Ya, kita sudah di bulan ketiga tahun 2023. Ya, begitu banyak tantangan di tahun ini. Tapi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan kalau kita selalu mempunyai pengharapan karena kita mempunyai Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang berjanji untuk menyertai kita selamanya dan dalam setiap waktu. Pada saat ini saya akan mengundang teman-teman untuk menyanyikan satu lagu yang berjudul Kaulah Harapanku. Bukan dengan kekuatanku ku jalani hidupku ini, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Tuhan, kami tahu tak ada yang kami dapat lakukan tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah satu-satunya harapan kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapanku. Kaulah harapan kami. Kita nyanyikan sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku ku jalani hidupku ini, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau begitu baik dan Engkau boleh menjadi harapan kami. Dan kami percaya Engkau adalah seseorang yang bisa kami harapkan, yang bisa kami andalkan. Terima kasih Tuhan, kita mau memulai acara ini
Tuhan tolong pimpin kami supaya kami boleh mengikuti dan menikmati Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus juga Tuhan akan tolonglah Tuhan untuk hamba Tuhan akan berbicara. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar juga boleh menjadi berkat dan kekuatan kami dalam menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kami, dan kami boleh mempunyai iman yang lebih teguh di dalam Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan acara kami dari awal hingga akhir ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini secara online. Semoga Bapak Ibu Saudara tidak bosan-bosannya yang ketemu dengan saya setiap minggu. Nah Saudara, kita pada malam hari ini Saudara kita mau belajar Saudara terus diisi oleh firman Tuhan. Nah Saudara, hari ini kita akan berbicara Saudara tentang mengenai hal kekhawatiran. Saudara, kita terus melanjutkan Saudara pembelajaran kita dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai yang ke-34. Nah, Saudara, kita terus belajar dari pengajaran Tuhan Yesus, Saudara, kepada murid-muridnya. Nah, Saudara, kita akan baca, bagi Bapak Saudara yang di rumah, boleh mengikutinya juga bersama dengan saya, ya. Matius pasal 6, ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, yang tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai kamu orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Nah, Saudara, dengan membaca seperti ini saja, Saudara, kita sudah begitu dikuatkan dan diberkati. Nah, Saudara, sebelum kita merenungkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami serahkan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan, berbicara kepada setiap kami, dan kami rindu ya Tuhan lewat firman Tuhan hari ini, bagi kami yang khawatir, kami yang takut dalam persoalan dalam kehidupan kami dapat diteguhkan lewat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ke depan ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kapan terakhir kali Saudara khawatir? Ya, Saudara, apa ada dari Saudara yang dalam minggu ini misalnya khawatir akan sesuatu? Apa itu? Apa aja Saudara? Mungkin khawatir tentang urusan keluarga, urusan pekerjaan, ya urusan apapun sehari-hari. Ya, mungkin boleh angkat tangannya Saudara. Yo, Saudara, saya adalah salah satu orang juga yang khawatir, Saudara. Saudara, pasti semua kita khawatir, bukan Saudara? Dan khawatir itu begitu manusiawi, khawatir itu begitu normal. Kita pasti ada rasa khawatir di dalam kehidupan kita. Ada worry, ada anxiety, Saudara, ada panic, ada tension, bisa takut, ya, bisa fear. Nah, Saudara, khawatir, Saudara, itu bisa dimiliki oleh kepada siapa saja, Saudara. Mau orang yang Kristen, mau orang yang nggak Kristen, mau yang tua, mau yang muda, orang itu pasti mengalami kekhawatiran, Saudara. Orang yang tinggal di kota besar, orang yang tinggal di kota kecil, orang yang tinggal di desa, ya,
Masing-masing punya kekhawatiran masing-masing. Seorang yang kaya, ya, sekalipun, atau orang yang miskin, ya, mereka juga ada kekhawatiran, ya, saudara. Kekhawatiran orang kaya, saudara, tidak lebih besar kekhawatirannya dari orang miskin. Orang kaya khawatir mengenai masa depan akan kekayaannya. Sedangkan orang miskin khawatir dengan masa depan kemiskinannya. Mau uangnya banyak atau uangnya sedikit, ada saja kekhawatirannya. Nah, saudara, dari yang masih remaja atau pemuda misalkan, ada kekhawatiran mereka sendiri. Mungkin mereka yang masih remaja pusing dengan sekolahnya, khawatir dengan ujiannya, khawatir masih cari jodoh, belum dapet, ya. Lalu setelah lulus, khawatir juga cari kerjaan yang cocok. Lalu ketika bekerja juga ada kekhawatirannya. Khawatir dengan pekerjaannya yang begitu banyak juga mungkin. Kerjaannya sedikit pun juga jadi khawatir, ya. Lalu orang yang sudah berkeluarga, ada juga kekhawatirannya. Mungkin saudara dengan mikirin anaknya, masa depan anaknya, mungkin ada suaminya, ada istrinya, ya apalagi belum mikirin anaknya nanti sekolahnya, teman-teman sekolahnya, imannya, yang belum nanti kalau anaknya sudah besar, aduh anakku belum menikah ini gimana ini, khawatir juga, ya. Lalu belum punya anak, nanti udah menikah tapi belum punya anak, wah khawatir juga, ya. Lalu orang yang sudah lanjut usia misalkan, khawatir juga kan masa tua mereka. Aduh, khawatir dengan, aduh gimana ini dengan sakit penyakit, khawatir akan kelemahan tubuh, ya. Khawatir juga mungkin, aduh gimana ini gak ada yang temenin saya, anak-anak cucu semua pada sibuk. Nah mungkin juga khawatir yang lain juga, khawatir akan anak-anak cucu mereka. Aduh khawatir gimana nih kalau misalkan anakku, cucuku itu gak percaya Tuhan, gimana ceritanya ini, saya khawatir Tuhan. Nah, saudara, khawatir-khawatir begitu ada banyak sekali. Dan terlebih lagi, saudara, efek-efek dari khawatir itu, saudara, sangat berdampak sekali dengan kehidupan kita. Kita, saudara, bisa saja gugup, bisa gelisah, bisa nggak bisa tidur, ya mungkin bisa sakit kepala. Mungkin kadang-kadang orang saking khawatirnya bisa sulit nafas, bisa stres, bisa depresi, dan lain-lainnya, saudara. Mungkin saudara pernah mengalami hal itu, saudara, dengan saudara khawatir itu begitu banyak. Saudara, kalau saya mau sebutin satu-satu, saudara, waduh, nggak habis-habis, saudara. Bayangin aja, saudara, saya sudah menyebutkan banyak sekali dari yang paling muda sampai yang paling lanjut usia, kekhawatirannya macam-macam, saudara, ya. Nah, saudara mungkin bisa menambahkan juga, saudara, ya. Tapi, saudara, Tuhan kita itu begitu luar biasa. Di tengah kekhawatiran yang begitu banyak manusia alami, ya. Begitu banyak khawatir ini, khawatir itu. Tuhan tahu akan setiap persoalan dan pergumulan yang manusia hadapi. Maka dari itu, saudara, dikatakan di dalam ayat tadi, Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, jangan khawatir apa pula yang ada akan tubuhmu, akan hendak yang kamu pakai. Ya, saudara, rasa khawatir adalah sesuatu yang wajar manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak khawatir. Namun, saudara, akan menjadi sesuatu yang berbahaya, saudara, bagi orang Kristen, saudara. Jika kekhawatiran itu, saudara, menguasai kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, saudara, kita perlu menyadari bahwa kita mempunyai Tuhan. Dan Tuhan kita, saudara, sanggup memelihara hidup kita. Saudara, Tuhan itu sanggup memelihara hidup kita. Dan Tuhan mau kita itu percaya kepadanya, percaya akan pemeliharaannya daripada kita khawatir. Yesus memerintahkan kepada kita, saudara, untuk jangan kamu khawatir. Ya. Jangan khawatir akan kehidupan kita. Jangan khawatir akan apa? Akan makan, akan minum, akan apa yang dipakai. Saudara, makan, minum, pakaian itu adalah sesuatu apa? Kebutuhan pokok, ya. Kebutuhan yang manusia yang paling butuhkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, setiap hari orang pasti butuh pakaian untuk nutupin pakaiannya. Apalagi saudara yang di California begitu dingin sekali gitu ya, saat ini dingin ya, butuh pakaiannya. Lalu butuh makan, butuh minum, pagi breakfast, lunch, dinner. Kita butuh makan, butuh asupan gizi, butuh minum juga. Kalau nggak kita bisa mati, saudara, ya, kelaparan. Tuhan Yesus mengatakan, saudara, kita nggak perlu lagi dengan hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Karena Tuhan dikatakan pasti akan mencukupkan. Tuhan akan sediakan. Tuhan akan menolong dalam segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang Tuhan mau adalah kita percaya, beriman, bersandar kepada Bapa di surga,
yang memelihara kita, bukan kepada diri kita sendiri. Lalu saudara mungkin berkata, oh ya, aku tahu firman Tuhan berkata bahwa aku harus percaya kepada Tuhan. Tapi ini gimana ini? Aku lagi ngalamin kehidupan yang sulit sekali dalam hidupku. Tubuhku lagi sakit, ya. Aduh, ini sakit ini. Belum ke dokter. Keluarga aku juga ada yang sakit. Atau mungkin aku baru kena layoff. Kerjaanku atau mungkin sekarang lagi tidak bagus. Atau aku ngalamin kecelakaan. Anak-anak atau mungkin cucuku sedang mengalami kesusahan dalam hidupnya. Banyak sekali yang terjadi dalam hidupku. Bagaimana mungkin aku nggak khawatir Tuhan? Saudara, mungkin kita bisa berkata seperti itu kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara juga baca, saudara dalam konteks kita, saudara ceritanya di dalam California aja ya, dampak winter storm itu saudara membuat aktivitas sehari-hari orang-orang yang khususnya di daerah-daerah yang gunung, saudara ya, sangat terganggu sekali ya. Salju begitu tebal ya sampai beberapa feet menutupi rumah mereka. Dan dampak itu saudara sampai mereka tuh nggak punya listrik, nggak punya transport, sampai nggak ada makan ya. Coba bayangin saudara. Jika saudara di dalam posisi sulit seperti itu, apakah kita nggak khawatir? Saudara, ujian-ujian iman seperti ini, saudara, bisa saja kita pasti sering hadapi, saudara ya. Tidak harus selalu dalam kehidupan kita itu selalu mulus saja. Pasti saudara ada tantangan saudara yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sering sekali saudara diperhadapkan akan situasi sampai kita tuh bertanya, apakah saat ini aku percaya kepada Tuhan sepenuhnya atau aku lebih percaya kepada diri sendiri? Saudara, Tuhan Yesus saudara memberikan suatu perumpamaan yang menurut saya itu begitu sederhana dan begitu indah. Dia mau melihat kita dari salah satu ciptaan Tuhan. Ya, dikatakan apa? Lihat, pandanglah pada burung-burung di langit. Dia mau kita melihat dari salah satu ciptaan, ya. Dan kita lihat dari burung-burung ini, saudara. Ya, saudara, kita lihat di tempat tinggal kita pun sering sekali kita lihat ada banyak burung terbang sana sini, ya berterbangan liar. Ada yang di pohon, ada yang di tiang listrik, ada yang ke sana kemari ya. Nah, kita selalu lihat dia selalu hidup aja ya terbang-terbang sana sini. Saudara, kalau kita lihat, saudara, apa yang dibutuhkan burung-burung itu juga sama, saudara, seperti kita. Makan, minum. Ini adalah satu kebutuhan yang dibutuhkan semua ciptaan yang hidup, saudara. Perlu untuk makan dan minum. Kalau tidak makan dan minum pasti mati. Saudara, kita lihat burung ini dikatakan tidak bisa menabur, tidak menuai, tidak bisa juga mengumpulkan makanan di dalam lumbung. Ya. Burung hanya terbang ke sana kemari, tidak seperti manusia. Kita punya hikmat, ya kita bisa bekerja, kita punya tangan, kita punya kaki, bisa bekerja, ya kita bisa mengumpulkan, bisa mengelola kepunyaan kita, ya. Beda sekali saudara dengan burung, ya. Burung hanya tinggal di luar sana, tidak di dalam rumah. Mungkin juga harus pindah ke sana kemari ya, tergantung musimnya. Lagi musim dingin, musim panas gitu ya, lagi hujan, ya itu mungkin burung harus pergi kemana berkeliaran di sana sini. Coba pikirin. Bagaimana mereka bisa dapatin makanan mereka kalau mereka tidak bisa melakukan apa yang dilakukan seperti manusia? Tapi saudara, kita lihat saudara, ya walaupun mereka itu nggak bisa menabur, dikatakan nggak bisa menuai, yang nggak bisa mengumpulkan apa yang mereka punya, tapi burung-burung di udara itu selalu tercukupi. Selalu ada makanan dan minuman, entah ketemu di mana, ketemu mungkin di jalan ini, ketemu di pohon ini, ketemu di mana. Selalu saja kebutuhan yang basic, yang pokok itu terpenuhi. Saudara jarang lihat, saudara kan ada burung-burung pada mati di jalanan karena kelaparan. Saudara lihat burung-burung yang liar di sana saja, saudara, dikatakan Bapa di sorga yang memberi makan, Bapa di sorga yang menciptakan, memelihara mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kita, saudara, jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Yes, saudara. Tentu saja kita jauh lebih berharga daripada burung-burung. Kita jauh lebih berharga daripada ciptaan, dari binatang, dari apapun tanaman yang ada di dalam dunia ini. Saudara, apa yang membuat kita itu begitu berharga? Saudara, kita ini adalah ahli waris surga, saudara, yang jauh melebihi daripada burung-burung. Tuhan Yesus itu mati buat manusia, buat kita, saudara, menebus dosa-dosa kita.
Tuhan Yesus memilih kita menjadi anak-anaknya. Dia memilih kita menjadi umat pilihannya. Saudara, kita menyatakan bahwa Tuhan itu betul-betul mengasihi kita, mencintai kita. Dan ini membuktikan, saudara, kita tuh jauh lebih berharga daripada burung-burung yang ada di sana. Maka dari itu, saudara, ketika Tuhan itu memelihara burung-burung, Tuhan juga pasti memelihara kita. Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Mau itu kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan finansial, kebutuhan apapun, saudara. Tuhan dapat secara ajaib menyediakan bagi kita, saudara, asal kita percaya kepada rancangannya yang begitu indah bagi kita. Saudara, saya tidak tahu seberapa banyak dari kita yang telah merasakan akan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan yang memelihara, bagaimana Tuhan yang menyediakan. Saudara, saya sering mendengarkan begitu banyak kesaksian, bagaimana Tuhan itu selalu menyediakan. Saudara, saya sering mendengar juga, saudara, ada orang-orang misalkan mungkin tidak punya uang, ya, pas-pasan per bulannya. Tapi nggak tahu gimana, selalu saya mendengar cerita, selalu ada saja Tuhan itu siapin uang khusus, amount-nya, jumlahnya tuh sama buat ini. Ya. Tuhan siapin buat ini. Nggak tahu kenapa bisa pas. Saudara, itu bukankah Tuhan yang mencukupkan? Saudara, saya juga sering mendengar, saudara, ada Tuhan sediakan orang-orang di sekitar kita. Ketika lagi sulit, ya, tiba-tiba ada aja orang yang bantu. Ada orang yang kasih makan, ya. Ada orang yang kirimin makanan, ada orang yang doain, ada orang yang bersama-sama dengan kita menguatkan kita. Saya juga mendengar bagaimana ketika ada orang sakit, lalu bisa pas ketemu dokter yang tepat treat kita punya penyakit. Ada juga mungkin, saudara, ada juga mungkin susah dalam pekerjaan dan juga mungkin kehilangan pekerjaan, lalu berdoa cari pekerjaan. Tiba-tiba dapat pekerjaan yang pas, yang cocok banget buat kita. Saudara bisa sebutin, saudara bisa memberikan kesaksian saudara bagaimana Tuhan menolong kita. Saudara, saya yakin saudara ada begitu banyak pertolongan, pemeliharaan Tuhan yang itu luar biasa bagi kita. Saudara, itulah bukti Tuhan mengasihi kita. Maka itu, saudara, janganlah sampai kita itu malah khawatir terus. Sampai khawatir itu menguasai kehidupan kita, sampai kita lagi jadi nggak percaya sama Tuhan. Saudara, kita harus percaya kepada Bapa di surga, pencipta langit dan bumi yang memelihara kehidupan kita. Nah, saudara, di bagian akhir dari bagian ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu memprioritaskan terlebih dahulu semua pekerjaan Tuhan, semua apa yang Tuhan mau. Saudara, jika kita lakukan hal ini, saudara, pasti Tuhan akan memberikan penyertaannya pada kebutuhan kita sehari-hari. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk membaca di bagian yang terakhir, saudara, sebelum kita menutup bagian ini. Ya, mari kita baca bagian ini bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini, saudara, menguatkan iman kita. Jangan kita khawatir, saudara. Mari kita berserah pada pimpinan tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang begitu menguatkan hati kami. Terus terang ya Tuhan, kami kadang juga manusia yang lemah, kadang kami khawatir akan hal-hal yang mungkin yang kecil, hal-hal yang sebenarnya banyak sekali yang membuat kami khawatir. Terkadang kami tidak percaya kepadamu ya Tuhan. Kadang-kadang kami lebih mempersoalkan permasalahan yang ada di depan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jika kami sering lupa untuk mengutamakan dan memprioritaskan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh kami boleh tidak khawatir ya. Kami mau percaya kepada Engkau dan kami mau serahkan semuanya kepadamu. Dan kami mau terlebih dahulu ya Tuhan mencari kerajaan-Mu, mencari kehendak-Mu, mencari kebenaran-Mu di atas segalanya ya Tuhan. Kiranya Kau boleh menolong kami dan Roh Kudus boleh menolong hati kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita memasuki dalam doa-doa syafaat kita akan menyanyikan satu lagu yang sederhana
yang kata-katanya tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menolonglah, tak tersembunyi kuasa Allah. Mari kita nyanyikan lagu ini sebelum kita berdoa. Mari kita nyanyikan dengan iman kita, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan, janganlah sampai kita khawatir Saudara akan apa yang ada yang di dalam kehidupan kita Saudara, tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita, atas hari-hari yang telah Tuhan lewati sampai pada bulan Maret pada minggu ini Saudara. Saudara, kita juga mau bersyukur Saudara atas negara di mana kita tinggali pada saat ini. Mari kita bersyukur atas pemerintah, kita bersyukur atas tempat tinggal yang kita tinggali pada saat ini, di mana mungkin semua baik, state di mana kita tinggal. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, kita bersyukur mungkin atas keluarga kita, ya, yang telah Tuhan jaga dan pelihara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terlebih ya Tuhan, kami mau mengucap syukur atas panjang kehidupan yang telah Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Sepanjang hari Kau selalu sediakan apa yang kami butuhkan, apa yang kami makan, kami minum, apa yang kami pakai. Terlebih lagi ya Tuhan, apa yang kami perlukan sehari-hari Engkau selalu cukupkan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas negara di mana kami tinggali pada saat ini, di mana ada pemerintah, ada di mana state, gubernur semua yang telah Kau pilih. Kami bersyukur atas semuanya ini, tempat di mana kami tinggal pada saat ini. Bersyukur atas pemeliharaan di dalam keluarga kami, bersyukur untuk gereja, bersyukur untuk teman-teman seiman kami yang ada bersama dengan kami, bersyukur untuk keluarga kami yang selalu telah Tuhan Kau pelihara. Terima kasih Tuhan atas begitu banyak berkat-Mu, dan kami mengucap syukur, memuji, dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk setiap jemaat. Saudara, musim dingin masih terus berjalan pada saat ini.
Terus doakan saudara agar kita semua tetap dalam keadaan sehat. Doakan untuk setiap jemaat, doakan untuk keluarga kita juga saudara, agar diberikan tubuh imun yang kuat. Apalagi saudara nanti akan ada hujan kembali, ya doakan semua tetap dipelihara Tuhan. Saudara doakan juga untuk setiap hati jemaat, saudara untuk terus mau menginjili ya. Nah, saudara di dalam bulan misi ini kita diingatkan bahwa panggilan hidup kita juga tidak hanya kita menyembah Tuhan, melayani sesama, tapi juga untuk menginjili, memberitakan Injil kepada orang-orang yang telah Tuhan utus dalam kehidupan kita. Kita doakan saudara, Tuhan menggerakkan hati kita, setiap jemaat, terlebih terdekat dulu saudara kepada keluarga dan juga kepada orang-orang yang telah Tuhankan di tempat kerja dan dimanapun. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan di tengah musim dingin yang masih berjalan pada saat ini. Kami mau berdoa, Engkau boleh memelihara setiap kehidupan kami. Engkau boleh memelihara ya Tuhan kehidupan kami, tubuh jasmani kami ya Tuhan, agar kami tetap dalam keadaan yang sehat. Engkau pelihara khusus juga bagi kami yang mengalami kelemahan tubuh juga Tuhan, Engkau boleh memelihara. Berikan kami tubuh jasmani yang kuat, khusus juga bagi kehidupan keluarga kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang di Indonesia, ada yang di sini, Engkau yang boleh sendiri boleh memelihara Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, agar sungguh kami boleh memiliki hati yang terbakar untuk mau menginjili kepada orang-orang di sekitar kami, terutama kepada keluarga kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat membuka mulut kami dan melalui sikap, tingkah laku, kehidupan kami dapat menjadi berita Injil kepada mereka ya Tuhan. Kau boleh memberkati ya Tuhan bagi orang-orang yang juga telah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh mereka juga boleh percaya kepadamu. Kami serahkan untuk kehidupan setiap jemaat-Mu agar mempunyai hati yang misioner. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita terus dukung bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, tantangan dalam kehidupan, kesehatan, pekerjaan, relasi. Saudara, kita sebutkan nama mereka, mungkin ada keluarga kita, atau mungkin pasangan kita, mungkin ada bagi saudara yang kenal di Indonesia, mungkin yang keluarga saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, kita doakan mereka. Doakan juga saudara nama-nama yang ada di sini, kita terus dukung mereka di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu, keluarga, atau mungkin ada teman, rekan kerja, semua ya Tuhan, yang orang-orang yang kami kenal ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami membawa mereka ke dalam doa-doa kami, di mana mungkin mereka ada kesulitan, tantangan iman, dan sehingga mungkin mereka khawatir ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami rindu ya Tuhan, di dalam segala persoalan yang mereka hadapi, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka boleh mencari Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, Kau boleh memberikan kelancaran, Kau boleh memberikan mereka petunjuk ya Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat sepenuhnya percayakan pimpinan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan bagi Bapak Vincent Fasio, Ibu Tamelan, Bapak Hadi Santoso, dan juga cici dari Bapak Rudi, dalam segala sakit penyakit yang mereka alami. Engkau terus boleh memelihara mereka, menjamah, memulihkan, memberikan kekuatan ya Tuhan ekstra bagi dia. Segala apapun yang mereka perlukan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menjamah. Sediakan semuanya ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan semua mereka yang berbeban berat, dan kami mau membawa semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar seruan doa kami, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk gereja kita doakan untuk pertumbuhan jemaat secara kuantitas dan secara kualitas. Gereja boleh terus bertumbuh ya, di dalam iman mereka, dalam kerohanian mereka, tapi juga jemaat juga bisa bertambah secara kuantitas, jemaat dapat mengajak keluarganya, teman-temannya, boleh datang ke gereja. Saudara, kita juga mau berdoa, saudara, bagi setiap jemaat ya, dari Jemaat Bahasa Indonesia, dan juga Jemaat Bahasa Inggris, saudara ya, dari anak-anak remaja, anak-anak yang masih sekolah, ada yang college, ada juga yang kerja, sampai yang sudah usinda, dan juga anak-anak sekolah minggu, saudara. Kita doakan, saudara, setiap dari mereka mempunyai tantangan, mereka mempunyai pergumulan sendiri. Kita doakan dari gereja juga, saudara, doakan untuk hamba Tuhan, doakan pengurus, semuanya Tuhan boleh menolong, memberkati gereja ini. Mari kita serahkan semua pergumulan gereja, jemaat, semua ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan, kami membawa semua pergumulan gereja ke dalam tangan-Mu. Gereja ini adalah milik-Mu dan Engkau adalah pemimpin gereja. Engkau sendiri yang boleh menolong memimpin gereja-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, semakin hari ya Tuhan mereka boleh semakin rindu mencari Engkau. Ada pertumbuhan yang khusus ya Tuhan secara spiritual mereka, secara kerohanian mereka mulai terus boleh bertumbuh ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan di dalam jemaat-Mu juga boleh bertambah secara kualitas dan juga kuantitas. Banyak jemaat boleh diajak datang ke gereja ini, banyak orang boleh mengenal Tuhan, sanak saudara, keluarga, teman, dapat hadir ke gereja ini sehingga mereka boleh percaya kepadamu. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu di dalam jemaat bahasa Inggris, jemaat Indonesia, dan Sunday School. Tuhan, Kau boleh memberkati ya Tuhan, dari mereka yang dari lanjut usia, sampai yang paling remaja, pemuda, pemuda dewasa, sampai anak-anak. Kau berkati ya Tuhan, setiap jemaat-Mu boleh dapat bertumbuh. Ada tantangan, kesulitan yang mereka hadapi ya Tuhan, namun Engkau boleh menolong, menyediakan apapun yang mereka perlukan. Kau boleh terus memberkati ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk hamba Tuhan, pengurus, tim kerja, semua yang melayani. Berikan kami kesatuan hati, dengan kerendahan hati, bersama-sama melayani Engkau, dan meninggikan nama-Mu. Kami mau serahkan untuk gereja-Mu, ICLA, ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa, saudara doakan untuk pelayanan minggu. Doakan saya, saudara, yang akan melayani pelayanan mimbar pada minggu ini. Doakan juga untuk penginjil Samuel Tandi yang melayani dalam bahasa Inggris. Doakan juga, saudara, untuk guru sekolah minggu, untuk dalam segala persiapannya. Saudara, doakan cuaca agar tetap cerah, tetap dalam keadaan yang baik, sehingga tidak menghalangi jemaat untuk dapat hadir, dapat beribadah. Doakan terus jemaat supaya mereka dapat tetap hadir secara in person, mereka yang berhalangan, dapat Tuhan bukakan sehingga mereka bisa dapat hadir. Doakan saudara akan hal ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan gereja ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan di dalam pelayanan pada minggu ini, khusus bagi para hamba-Mu yang akan melayani. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan ya Tuhan, bagi hamba-Mu, penginjil Samuel Tandi, guru sekolah minggu yang mengajar. Kau boleh memberkati ya Tuhan, di dalam firman Tuhan, dalam persiapan kiranya boleh berbicara kepada mereka terlebih dahulu, dan juga kiranya Tuhan, firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap jemaat. Kau boleh memberkati setiap hamba Tuhan, memberkati setiap yang melayani juga ya Tuhan, dari pelayanan ibadah. Kau boleh memberkati semuanya. Kami mau berdoa Tuhan untuk cuaca pada minggu ini, agar sungguh di dalam cuacanya itu dapat baik, cerah, sehingga jemaat dapat dengan nyaman dapat datang ke gereja. Kami berdoa agar sungguh semua boleh berjalan dengan baik. Kami mau berdoa untuk semua dapat hadir beribadah secara in person. Bagi mereka yang mungkin bekerja ada halangan, Tuhan Engkau sendiri yang boleh melancarkan semuanya. Bagi mereka yang mungkin ragu-ragu, yang mungkin kesulitan dan malas mungkin datang beribadah, Engkau sendiri yang boleh menggerakkan hati mereka sehingga mereka boleh datang beribadah. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, terus kita doakan untuk Amerika. Ya, kita doakan bagi rakyat yang terkena dampak snow, salju, saudara ya. Ada yang terkena badai, banjir di beberapa daerah. Saudara baca berita, kalau pada saat ini daerah yang sudah dingin ya semakin lebih dingin lagi ya. Tapi di daerah California ini, saudara, kita lihat di daerah mountain ya, bagaimana mereka itu tidak punya electricity, tidak ada, sulit mendapatkan makanan, jalannya menjadi terhalang. Apalagi minggu ini diprediksi hujan kembali. Waduh, saudara, kita doakan saudara ya, Tuhan boleh menolong, campur tangan, doakan para petugas para pekerja yang mengatur semuanya, doakan pemerintah, doakan juga saudara beberapa infrastruktur yang rusak, saudara. Mungkin ada pohon berterbangan, mungkin tidak ada listrik, semuanya saudara kita doakan semuanya ini dapat teratasi sehingga kelancaran di negara dapat lancar kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa serahkan untuk negara ini dalam tangan Tuhan, di tengah banyaknya badai salju, winter storm, badai banjir, mungkin di beberapa daerah di Amerika. Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan, melindungi ya Tuhan, bagi mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan khusus bagi di daerah California juga ya Tuhan, di mana mungkin beberapa dari rakyat terjebak dengan salju, banyak mereka dari kesulitan untuk mendapatkan makanan, mungkin kesulitan untuk bekerja, kesulitan untuk tidak ada electricity, sehingga banyak hal mempengaruhi kehidupan mereka. Engkau boleh memelihara mereka, melindungi mereka,
dan menyediakan apapun yang mereka perlukan. Dan kami berdoa Tuhan agar sungguh pada hari Minggu ini ya Tuhan, jika ada hujan, Kau terus boleh melindungi mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi para petugas, pemadam kebakaran, dan mereka yang bekerja, pemerintah yang harus mengatur semuanya, Kau boleh menolong semuanya dengan baik. Kami mau berdoa juga untuk infrastruktur yang pada saat ini yang mungkin ada kerusakan-kerusakan di beberapa daerah. Kami berdoa agar sungguh semuanya dapat teratasi dengan baik, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami mau serahkan beberapa state, gubernur, semua pemerintah ke dalam tangan Tuhan di tengah badai yang mereka hadapi pada saat ini. Engkau boleh melindungi. Kami serahkan negara ini ke dalam tangan Tuhan, atau Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam misi ini kita mau berdoa, Saudara, khusus untuk pelayanan misi di Indonesia. Saudara mungkin bisa mendengar sedikit, Saudara, klip pekerjaan misi apa yang sudah dilakukan, sedang dilakukan di Indonesia pada saat ini. Fokus pelayanan misi di tahun 2023 adalah penjangkauan ke Indonesia Timur dan ke Indonesia Barat. Di Indonesia Barat, kita akan memulai penjangkauan di Sumatera, Kepulauan Riau, dan Kalimantan. Karena itu, kita akan membangun mission base di Jakarta untuk mengkoordinasi dan mengembangkan pelayanan di Indonesia Barat. Sedangkan untuk pelayanan misi di Indonesia Timur, kita juga akan membangun mission base di Bali untuk mengkoordinasi pelayanan misi di Indonesia Timur. Di Nusa Tenggara Timur, kita akan membangun pusat pelatihan kaum muda untuk menjadi utusan Injil di marketplace. Sedangkan untuk Papua, kita akan mengembangkan pelayanan pendidikan. Saudara sekalian, pekerjaan misi yang Tuhan sudah percayakan sangatlah besar dan membutuhkan dukungan seluruh jemaat. Kami mengajak setiap jemaat bersatu hati untuk mendukung pergerakan misi di PMPI 47 dengan 3D, daya, dana, dan doa. Kita mengharapkan adanya peningkatan signifikan untuk 3D di tahun ini. Baik saudara, kita mau berdoa saudara untuk pekerjaan misi di Indonesia, saudara, di Indonesia bagian Barat dan juga Timur, saudara, khusus bagi beberapa daerah yang tadi sudah disebutkan. Kita doakan saudara bagi para utusan yang akan Tuhan kirimkan, yang sedang dipersiapkan menjadi utusan-utusan, menjadi hambanya, menjadi pemberita Injil di tengah-tengah, mungkin bagi mereka yang tidak Kristen, saudara, yang mungkin mayoritas beragama lain, dari suku yang lain, saudara. Kita doakan, saudara, agar Tuhan boleh memakai mereka menjangkau lagi banyak-banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kita doakan pelayanan misi di Indonesia. Tuhan, kami serahkan untuk pekerjaan misi di Indonesia, ya Tuhan, khusus di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Timur, di mana mau dilakukan ada mission base di Jakarta dan di Bali untuk menjangkau beberapa daerah-daerah lainnya, Tuhan. Engkau boleh mempersiapkan, ya Tuhan, bagi pelayanan misi yang sedang diatur di Indonesia ini dalam tangan Tuhan. Kau boleh berdoa bagi para hamba-Mu, bagi para majelis, para pengurus, semua yang mempersiapkan, semua di dalam skala persiapan pelayanan misi ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menolong campur tangan. Tuhan, kami mau serahkan juga, ya Tuhan, untuk juga para utusan-utusan misi yang telah Kau siapkan, para hamba Tuhan yang telah Kau persiapkan untuk menjangkau banyak jiwa. Kami rindu, ya Tuhan, melewat kehidupan mereka, lewat pelayanan mereka, ya Tuhan, dapat menjangkau banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Lewat sarana, prasarana apapun yang telah Tuhan sediakan, Engkau boleh memakai semuanya, Tuhan. Kiranya kebutuhan dari dana dan apapun yang mereka butuhkan dapat dipenuhi. Kami berdoa, Tuhan, agar sungguh banyak jiwa boleh menangkan Indonesia. Kami mau serahkan negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan, agar Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita bawa segala kekhawatiran kita, ketakutan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mau percaya kepadamu dan kami mau serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mendengar seruan doa kami dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini saya mengundang teman-teman untuk berdoa bersama-sama. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus ada di dunia ini. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar begitu indah, yang akan menguatkan kita dan berkata, jangan khawatir. Ya, sekarang saya akan mengundang teman-teman untuk menyanyikan satu lagu yang sangat sederhana, ya, lagu anak-anak yang sering kita nyanyikan waktu kecil mungkin ya. Judulnya Jangan Kamu Khawatir. Ya, saya berharap lagu ini akan terngiang-ngiang di hati dan kuping kita, di dalam pikiran kita pada saat kita menghadapi hari-hari selanjutnya, hari-hari besok. Mari kita nyanyikan Jangan Kamu Khawatir dan kita akan jawab Aku Tidak Khawatir. Kita akan nyanyikan lagu ini Jangan Kamu Khawatir dengan sukacita. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita responi, aku tidak khawatir. Burung di udara Dia pelihara, aku tidak khawatir Tuhan. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Mari saudara kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari saudara kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, hanya sekedar reminder pada hari Minggu ini Saudara akan ada Daylight Saving Time. Jangan lupa Saudara untuk mengatur waktu ya untuk tidak kelewatan nanti ibadahnya ya. Saudara tetap jaga kesehatan ya. Tuhan terus pelihara Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya
untuk aku. Dengan mata imanku, Yesus nyata bagiku. Tiap hari, tiap saat, ku rasakan Dia dekat. Banyak yang tidak tahu, Dia rindu beri kasih-Nya. Oh, bagaimana mereka percaya Dia. Biar mereka lihat Kristus di dalamku. Biar ku jadi mata kasih-Nya dan telinga dengar mereka. Biar mereka lihat Kristus di dalamku. Ku jadi hati penuh kasih-Nya dan pancarkan Kristus. Manusia berjuang keras dalam kegelapan dunia. Di penjara swab lama hilang